Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman praktikan angkatan 2022 di Laboratorium Analisis Batubara. Pada kesempatan kali ini kita belajar terkait dengan forecasting acara 6. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu forecasting. Forecasting adalah proses memperkirakan kejadian atau nilai di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren sebelumnya. Dalam dunia bisnis, forecasting dapat membantu perusahaan dalam memperkirakan penjualan, memperkirakan permintaan produk, memperkirakan tren harga, membantu pengambilan keputusan, dan menentukan langkah strategis. Nah, dalam konteks industri pertambangan, forecasting digunakan untuk memprediksi kebutuhan, ketersediaan, atau kualitas material seperti batu bara guna mendukung pengambilan keputusan yang efisien. Nah, dalam industri pertambangan juga sebenarnya metode forecasting ini banyak sekali digunakan di departemen-departemen atau section-section di perusahaan. Seperti contoh, dalam main plan itu bisa juga kita pakai forecasting desain-desain sebelumnya. Kita mau forecast, memperkirakan desain yang nantinya akan kita desain dengan mengacu pada forecast sebelumnya. Selanjutnya ke section atau departemen dewatering atau hidrogeologi atau hidrologi itu kita mau forecasting atau memperkirakan hujan yang akan datang dengan data-data historical data sebelumnya. Itu dalam eh, departemen atau bidang hidrologi atau dewatering lah. Selanjutnya contoh juga dalam geoteknik juga kita bisa forecasting sebenarnya bagaimana dan kapan akan terjadinya longsor dengan FK-FK tertentu, dengan data-data geologi pressure yang sudah didapatkan, itu kapan terjadinya longsor, itu sebenarnya bisa kita prediksi. Itu dalam geoteknik. Dan mungkin masih banyak lagi ilmu forecasting yang dapat diterapkan di section-section lain. Dalam hal ini, di laboratorium analisis batu bara, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, acara 7 yaitu coal blending, di sini forecasting kita tujuannya ke arah coal blending ya. Nah, coal blending itu biasanya dalam perusahaan terjadi atau diterapkan di port atau juga bisa di stockpile stockpile pit, stockpile port, atau juga blendingan di eh, vessel atau di tongkang atau di mother vessel. Selanjutnya di mother vessel. Gitu ya teman-teman. Itu sebagai contoh aja ilmu forecasting tidak hanya diterapkan di analisis batu bara atau coal blending, tapi ilmu forecasting juga banyak departemen-departemen atau section-section yang memakainya. Itu sedikit dari pengenalan forecasting. Selanjutnya ke metode. Metode yang kita gunakan yaitu time series analysis. Time series analysis adalah metode forecasting yang menggunakan data historis yang tercatat secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, untuk memprediksi pola di masa depan. Analisis ini berguna untuk mengidentifikasi tren, musiman, dan fluktuasi data yang dapat digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Banyak sekali metode time series analysis ini diantaranya yaitu exponential smoothing, TWS, MA, moving average, STL, ARIMA, SARIMA, dan HWES. Eh, Banyak ya teman-teman, sebenarnya nggak hanya yang sudah diberikan di sini, tapi banyak sekali metode-metode yang bisa dipelajari terkait dengan forecasting ya. Nah, kita fokus di acara forecasting ini satu aja karena kita belajar forecasting awal-awal, kita memakai metode exponential smoothing dari time series analysis. Oh ini, eh, ketinggalan forecasting menggunakan data historis ya, dan
memproyeksikan ke masa depan dengan metode matematika. Nah, di model matematikanya kita bahas juga ada formula atau rumusnya di sini. Baik, tadi sekilas dasar teori atau penjelasan terkait forecasting dan metode-metodenya. Lanjut ke soal. Di sini ada soal teman-teman. Soalnya yaitu PT Batu Tuhan Bagi Rata ingin memprediksi permintaan batu bara yang akan dijual di tahun 2025. Data data ini adalah data permintaan yang terjual di tahun 2024 ya ini, yang ini ya. Terus eh, kita memprediksi permintaan dengan menggunakan metode exponential smoothing dengan nilai alpha diketahui 0,75. Terus berikan nilai next period, bias, MAD, MSE, MAP percentage, dan forecasting grafik. Selanjutnya yaitu keterangan. Di sini ada keterangan. Yang pertama, data diketahui historis demand blending atau permintaan blending perusahaan PT Batu Tuhan Bagi Rata pada tahun sebelumnya, pada tahun 2024. Dua, data yang diberikan dalam juta ton. Nah, ini ya, million ton. Tiga, data yang diberikan terdapat bulan, oke, atau periode. Terus demand sebelum density, terus density 1,3. 1,3 ini nilai dari batu bara ya. Rata-rata batu bara itu densitasnya 1,3. Terus dan ton setelah density. Nah, ini ton setelah density-nya. Terus 4, data yang digunakan dalam pengolahan POM-QM adalah data setelah density. Nanti yang kita gunakan adalah data yang ini. 5, belajarlah lebih dari yang diajarkan karena kita belajar hanya satu metode yaitu exponential smoothing dan sebenarnya banyak sekali metode forecasting seperti di dasar teori. Let's improve. Kita udah mengetahui soal dan keterangan-keterangannya. Lanjut ke formula. Nah, ini ada formula atau rumus dari ESM atau Exponential Smoothing Method. Yaitu rumusnya FT plus 1 sama dengan FT plus alpha dalam kurung YT min FT tutup kurung. FT plus 1 ini adalah perkiraan baru untuk periode waktu T plus 1. Waktu T plus 1 itu yaitu 2025 ya. Terus FT ini adalah ramalan sebelumnya. Ramalan sebelumnya itu adalah forecast. Nah, nanti di sini nih, FT. Ramalan sebelumnya itu FT. Dan alpha itu adalah nilai yang ada di soal tadi 0,75. Sebenarnya alpha ini bisa 0, nilai alpha bisa 0 sampai dengan 1. Bisa saja kita menggunakannya nanti 0,1, 0,2 sampai dengan 1. Tetapi dalam soal sudah diketahui nilai dari alfanya sendiri yaitu 0,75. Ini ya, 0,75. Terus YT. YT ini adalah permintaan aktual. Permintaan aktual yaitu ini. Nah, ini udah kita YT ya. Ini adalah permintaan aktual sebelumnya. Bisa saja ini, tapi dalam soal kan keterangannya setelah densitas ya, udah dikali densitas, tapi berarti kita pakainya ini. Sudah kita ketahui formulanya. Nah, ini data-data ya, data-data yang 2024. Langsung aja kita coba eh, bahas formulanya. Nah, di sini ada forecast, kita tulis forecast. Kita bedah rumusnya dulu sebelum masuk ke POM-QM. Karena di sini ramalan sebelumnya ini belum ada di Januari, kita pakai pakai data di Januari 2024. Kita tulisnya 3,25.
Kita tulis biar biar enak lihatnya adalah FT di sini ya. Nah, terus kita bedah rumusnya FT plus 1 sama dengan FT. FT-nya ini plus alfa. Alfanya 0,75 ya di soal. Terus dalam kurung YT min FT. FT-nya ini ya, tutup kurung. Nah, karena ini 3,25, 3,25, otomatis nilai dari forecast-nya 3,25. Dari rumus ini bisa kita langsung ke bawain aja biar cepat. Nah, ini udah diketahui ya forecast-nya berapa. Oke, ini adalah next period. Atau next periode. Yang ini ya, yang next period ya. Ini adalah next period nilai ini. Ini adalah langkah-langkah dari forecast kita untuk atau perkiraan baru ya. Perkiraan barunya ini. Next period. Next period ini adalah angka untuk melakukan FT2. FT plus 2 ini adalah kalau kita memperkirakan 2026. Nah, kita pakai next period ini untuk Januarinya nanti. Nyambung ya. Tapi kan kita mau nyari 2025 ya. Dari 2025 kita udah dapat 2025. Terus untuk next period dalam soal emang next period dapat next period. Untuk bias MAD, MAP percentage dan forecasting grafik itu ada rumus-rumus sendiri. Ini kita coba di Excel aja teman-teman. Karena kita mau bedah dari rumusnya benar apa enggak sih rumus-rumus ini. Rumus-rumus ini untuk memastikannya kita langsung aja ke POMQM. Ke POMQM ya. Kita klik POMQM. Ini kita close aja. Langsung ke modul 3. Nah, ini ada modul 3 ya. Kita pilih forecasting. Dalam forecasting di POMQM ini banyak metode-metodenya kan ada series analysis, last square, regression project, error analysis dan di dalam ini pun banyak juga metode-metodenya. Kita langsung aja ya ke tim series analysis karena kita fokus ke tim series analysis. Metode ini kita pakai tim series analysis dan muncul tabel seperti ini. Untuk title-nya kita ubah. Ini adalah filenya nanti ya, title filenya kita ubah name nama. Selanjutnya number of pass periodnya kita ubah ke 12. Bisa manual ya. Sesuaikan aja. Kalau mau cepet langsung blok klik 12, pencet atur 12. Nah, untuk row names-nya kita ubah ke Januari, Februari, Maret. Kita ubah klik yang Januari, Februari, Maret dan seterusnya sampai Desember ini. Untuk overview ini ya, overview aja. Kolom name nggak bisa diklik. Langsung kalau udah seperti ini, title-nya name nama, number of pass periodnya 12, dan row names-nya pilih Januari, Februari, Maret sampai Desember ini, klik OK. Oke, tampilan seperti ini. Di sini ada metode lagi yang aku bilang tadi. Dalam metode 4 ini, ada metode-metode lagi. Nah, tim series analisis sendiri banyak metodenya. Yang pertama, naive method nih. Nah, banyak kan? Kita klik di sini ya. Naive method, moving average, weighted moving average, exponential smoothing, dan lain sebagainya. Kalau naive method ini adalah forecasting bisa 3 bulanan, 1 bulanan. Nah, itu bisa pakai naive method. Kalau moving average itu adalah bisa bisa pakai data kita, tapi kita memprediksi dari pergerakan rata-rata. Rata-rata sebelum, misal data kita kan 12, 12 kita tambahkan bagi 12. Nah, itu adalah nanti ketemu tuh moving average-nya berapa. Kalau weighted moving average, pergerakan rata-rata yang paling besar nantinya. Gitu ya, teman-teman. Terus exponential smoothing ini yang
kita bahas di acara 6 ini, di forecasting ini. Kita fokus ke ES saja. Kita klik langsung ke exponential smoothing atau ES. Nah, di sini muncul alpha ya. Alpanya di soal kita diketahui. Alpha di soal yaitu 0,75. Kita ubah aja 0,75. Sebenarnya bisa teman-teman atur sendiri ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 sampai dengan angka 1. Tapi dalam yang pertama, dalam soal itu udah diketahui alfanya 0,75. Kenapa sih 0,75? Kita lihat lagi dalam data yang kita punya histori sebelumnya. Ini datanya ini terlalu jomplang. Maksudnya nanti pada saat dibuat grafik ini terlalu jomplang ya, 3 sama 7. Ini jomplang. Nanti bentuk grafiknya itu terlalu curam gitu, teman-teman. Kalau mau pakai angka 0,1 sampai 0,5, itu pastikan datanya misal nggak terlalu jauh ya. 3,25, 3,26, 3,27, 3,25 lagi boleh, 3,24 dan lain sebagainya. Itu nggak terlalu jomplang ya. Tapi kita lihat di sini data kita 3,25, di sini 7,28. Ini terlalu jomplang. Ngelihat data seperti ini, kita bisa pakai 0,5 sampai angka 1. Biar alpanya nanti membentuk grafiknya itu tidak terlalu curam. Nah, dalam soal pun udah diketahui 0,75. Jadi pada POM-QM kita pakainya 0,75. Udah kita sesuaikan 0,75. Selanjutnya di sini ada demand. Demand ini kita lihat tadi di keterangannya. Data yang digunakan dalam pengolahan POM-QM adalah data setelah density. Data setelah density ini adalah data yang ini. Langsung aja, data ini kita taruh POM-QM di demand POM-QM 3,25. 3,25. Ini manualnya 455. Kalau mau cepat, teman-teman bisa blok di Excel. Nah, ini blok di Excel, copy, langsung ke pastekan di demand-nya. Langsung ya muncul demand yang udah didensitasin. Udah seperti ini untuk mencari forecast-nya, kita langsung solve. Di sini ada tulisan solve yang warna hijau ini, kita klik solve. Ketemu next period-nya berapa di sini. Next period-nya 5492. Kita tadi kan sama-sama ngebedah ya rumus yang udah yang ada di Excel. Coba kita lihat rumus yang di Excel apakah benar. 549. 5,49. Benar ya? 5,49. Ada angka 2, ada angka 2 di sini. Tadi kurang kita nolkan. Berarti rumus yang ini benar ya, teman-teman. Untuk next period kita udah dapat. Next periodnya 5,492. Terus untuk mencari bias, MAD, MSE, Mapping Percentage, dan Forecasting Grafik, itu sebenarnya kita bisa buat di Excel. Tetapi kita biar mudah langsung aja ke POM-QM, itu bisa klik Solution. Di sini ada Detail and Error Analysis. Yang nomor 2 ya. Klik Detail and Error Analysis. Ketemu nih. Biasnya berapa, MAD-nya berapa, MSE-nya berapa, MAP-nya berapa. Total dan average ini dimasukkan ke laporan juga. Ini yang dipertanyakan. Total dan average dari bias, MAD, MSE, dan MAP. Dari soal-soal ini, kita udah menjawab nih. Tapi sisa satu, forecasting grafik. Next period-nya kita udah dapat. Biasnya udah dapat. MAD-nya udah dapat ya. Biasnya udah dapat, MAD-nya udah dapat, MSE-nya udah dapat, MAP-nya udah dapat, MAP percentage-nya udah dapat ya. Sisa satu, forecasting grafik. Forecasting grafik itu bisa klik solution lagi. Di sini ada 5 grafik. Kita klik aja langsung grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Yang biru adalah forecast-nya, yang hitam adalah datanya. Kalau teman-teman tadi, di sini sebenarnya jawaban alpha itu digunakan. Alpha digunakan itu kelihatannya nanti di sini. Semisal, data yang kita punya kan terlalu curam. Kalau teman-teman pakai 0,1 sampai 0,5, itu ntar data forecast-nya atau data kita pun itu terlalu jomplang-jomplang tuh. Nah, nanti
forecastnya terlalu curam-curam ntar. Kalau pakai 0,1, sorry, atau pakai angka 1, itu ntar lebih bagus lagi forecast datanya. Forecast datanya lebih bagus. Tapi dalam soal udah diketahui 0,75, kita ikutin aja 0,75 dan ini hasilnya 0,75. Ini ya, yang biru adalah forecastnya, yang hitam adalah datanya. Grafik ini masukkan ke laporan juga, sama dari soal-soal tadi yang next period, yang ini next period, terus biasnya berapa, MAD-nya berapa, MSA-nya berapa, MAP-nya berapa, itu masukkan ke laporan. Selanjutnya, ini langsung kalau untuk memastikan rumus-rumusnya bisa teman-teman klik file, save as Excel file ya. Nanti langsung ke save, sesuaiin aja penyimpanannya di mana. Nanti teman-teman bisa lebih gampang untuk mengingat data-data teman-teman lah. Next period-nya berapa, ini berapa, dan grafiknya. Nanti bisa teman-teman save as Excel file. Oke, sekian dari praktikum kali ini. Kalau emang ada yang didiskusikan, silahkan didiskusikan kepada asisten masing-masing. Kalau ada perkataan dari asisten, mohon dimaafkan. Perkataan yang salah dari asisten, mohon dimaafkan. Apabila ada koreksi juga, mau segera langsung sampaikan saja. Kalau ada yang salah juga, sama-sama belajar, langsung koreksi. Sekian praktikum kali ini. Semangat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.